Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kios Kam Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Yang saya pegang ini adalah cooler monster. Buset, gede banget ya. Jadi cooler untuk prosesor itu ada macam-macam. Ada stock cooler, bawaan pada waktu kamu beli prosesor Intel atau AMD, bentuknya kecil, bulat biasanya bro. Terus ada air cooler, itu juga memakai air cooler, teknologinya pakai air, pakai angin. Nah, air cooler yang bukan dari bawaan prosesor, itu ada yang single, ada yang dual seperti ini, ada yang kecil, ada yang gede seperti gini. Terus ada juga yang water cooler. Water cooler pakai pompa, pakai liquid. Jadi liquidnya itu diputer-puter melalui radiator, diturunkan lagi adem, naik lagi panas, turun lagi adem. Nah, kayak gitu. Itu mulai dari 120, 240, 360, 480. Dan yang paling Xiaomi adalah custom water cooler. Jadi kamu mengakal sendiri pipanya, radiatornya, pompanya, bentuknya. Nah kayak gini lah bro. Saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Cuma ini sekarang kayak nggak in ya. Orang-orang sekarang kembalinya ke model simple lagi, nggak mau ribet. Jadi kalau saya sebagai toko, yang saya lihat orang-orang yang paling banyak beli itu adalah yang model air cooler dengan bantuan angin untuk mendinginkan prosesor, sama water cooler dengan bantuan liquid untuk mendinginkan prosesor. Nah, air cooler ini itu nggak semuanya bisa dipasang di prosesor. Jadi ada air cooler yang dipasang khusus untuk Intel Core i3 sampai Intel Core i5, ada yang dipasang untuk Intel Core i7 sampai ke Intel Core i9 atau Ryzen 7 sampai Ryzen 9. Semua tergantung dari cooler tersebut bisa menangani TDP paling tingginya itu berapa watt. Nah kayak gitu bro. Jadi pada waktu kamu melihat air cooler atau water cooler, dilihat dulu prosesornya. Ini kira-kira kalau saya pasangin ini cukup gak? TDP-nya Core i9 itu 200 sekian. Kamu pasang air cooler harga 100.000, ya panas bro. Jadi harus cari air cooler yang TDP-nya tinggi, biar pada waktu prosesor panas bisa diimbangi dengan pendingin. Nah kalau ini adalah pendingin terbaru dari PC cooler, yaitu RZ820 display. Ada displaynya coy, ngaweri. Ini bisa dipakai untuk prosesor-prosesor high-end, entah itu Ryzen 7, Ryzen 9 yang terbaru, ataupun Intel Ultra, ataupun Intel Core i7, atau Intel Core i9K. Itu panas bro, bisa dihandle dengan ini. Apa sih kelebihannya, dan apa efeknya kalau dipasang, dan apa minusnya, kita akan bahas. Check it out! PC cooler RZ820 ini ada dua macam, yang display sama non display. Nah kalau display ada screennya seperti ini. Ini beratnya nggak main-main, di 1860 gram atau 1,8 kilo. Jadi kamu wajib pakai bracket di belakang motherboard biar nggak bengkok motherboardnya. Tapi bawaannya ini sudah ada bro. Ada air cooler, ada bracketnya, ada bracket untuk prosesor juga. Jadi bisa sampai AM5 sampai LGA 1851. Ini tidak bisa dipasang di prosesor Threadripper atau TR4, tidak bisa. Terus mendapatkan pasta seperti ini. Pastanya ini iX90, lumayan, bisa sampai 5 kali lebih. Kadang-kadang bawaan dari air cooler itu cuma bisa dikasih pasta 1 sampai 2 kali. Ini lumayan banyak ini bro. Terus mendapatkan kabel-kabel. Nah, nggak ada fan cadangan ya, karena ada beberapa air cooler itu mendapatkan fan cadangan. Kalau ini nggak dapat fan cadangan. Terus mending mana bang antara air cooler sama water cooler? Semua kembali lagi ke selera dan duit. Kalau kamu mepet ya kamu ambil yang air cooler murah-murah lah ya, 100, 200, 300, 1 sampai 500 ribu. Kalau yang ini lumayan harganya di 1 jutaan, 1,5 juta untuk yang LCD. Yang nggak LCD di bawah itu bro, ini yang model LCD. Jadi harganya mahal, hampir sama dengan water cooler. Yang penting water cooler belum tentu, karena water cooler ini banyak perawatannya. Kalau air cooler mau yang 100.000 sampai yang 1,5 juta itu minim perawatan, cukup mengecek fan-nya nyala apa enggak. Kalau fan-nya muter berarti air coolerku aman, sistem pendinginannya berjalan dengan benar. Tapi kalau water, apalagi custom water, kamu harus cek pompanya, airnya kerak apa enggak, buntu apa enggak, bocor apa enggak. Kalau yang all in one langsung jadi, fan-nya nyala apa enggak. Kalau fan-nya mati otomatis mengganggu radiator. Radiator kan dipasangin fan. Kalau
fan-nya nggak bergerak, otomatis panas yang ada di radiator nggak bisa menguap. Jadi keluar panas, turun juga panas. Pompanya juga bisa bermasalah. Pompanya ini mati, biarpun fan-nya nyala, ya tetap panas. Nah, jadi plus minus bro, kayak gitu itu. Kamu suka water cooler karena tampilan ada LCD-nya atau bentuknya gini, atau air cooler minim perawatan tapi ada beratnya. Nah, itu semua tergantung dari keputusan teman-teman. Casingnya otomatis kalau yang model gini nggak bisa model casing tipis. Mau casing mini, menengah, sampai gede harus cari yang lebar karena tingginya ini di 17 cm tingginya, lebarnya ini di 16 cm kali 15 cm. Bagian atasnya ini ada LCD-nya 5 inci 720p anti glare, kamu bisa ganti-ganti gambar, video atau yang lain bro, berupa GIF file juga bisa. Di sini bodinya metal. Nah, ini bisa dilepas juga, cetek. Nah, ini magnet ya, koneknya di sini sama ke sini. Di dalamnya ada fan lagi, jadi panas di sini, didorong ke heatsink, didorong lagi pakai fan ke heatsink, baru keluar. Ini kalau mau masang lagi tinggal ditempel aja tanpa baut. Loh, kayak gini nih bro, tinggal tunggu beberapa detik, maka dia akan keluar animasinya secara otomatis. Loh, keluar ya, CPS. Kawaii. Kalau untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada pastanya. Bentuknya ini kayak segitiga-segitiga ya, ciri khasnya dari PC cooler logonya. Ini dari nikel sama copper bro. Nah, untuk ininya. Terus kalau untuk pipanya ada 8 sebelah kanan dan 8 sebelah kiri. Ini campuran dari 6 mili sama 8 mili. 6 milinya ada 4, 8 milinya ada 4. Dan posisinya ini masuk ke dalam heatsink itu ada yang bulat, ada yang pipih. Yang pipih ini lebih gampang memuai panas. Jadi nggak bulat panjang-panjang, ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang bulat, ada yang pipih, seperti gitu bro. Oke, terus cara masangnya gimana? Kalau posisinya seperti ini kan jadi ribet, gampang. Jadi posisinya, cara masangnya itu tinggal dibuka dulu ininya. Di sini sudah ada plastiknya ya untuk buka ya, tak kayak gini nih. Nah, di sini ada ejectnya. Nah, dua ini ditariknya bro. Sret, loh. Langsung ketarik fan bagian tengahnya, dalamnya ini langsung bolong. Nah, ini langsung bolong. Nah, ini kamu bisa masukin obeng, langsung baut di sini sama baut di sebelah sini tuh. Nah, kayak gitu bro. Fan di bagian tengah seperti ini 14 cm, ini 71 CFM, cubic feet minute. Angin yang ditarik itu seberapa banyak? Standarnya kan 50 sampai 60, ini udah di atas rata-rata ya. Di 71 CFM sudah pakai dual bearing seperti ini. Bentuknya unik kayak oval gini, karena memang ditujukan biar gampang dipasang. Jadi nggak kotak kayak gini nih bro. Ini sudah PWM juga, RPM-nya itu bisa sampai di 1500 RPM. Cara masangnya tinggal didorong aja seperti gini bro. Masukin lagi kabelnya. Nah, kamu tinggal dorong. Kebalik, sorry. Sini, tinggal didorong gini. Sek, loh, jami suara bro ya. Di sini juga ada fan tambahan. Ini fan-nya sama-sama 14 cm. Jadi ada dua fan di tengah 14 cm, di depan juga 14 cm. Cuma ini CFM-nya lebih gede bro. Di 78 sekian CFM dengan RPM-nya 2500. Yang di tengah ini 1500, yang di depan 2500. Terus kalau masang RAM di sini otomatis kan kepentok sama ini. Nah, ini bisa kamu adjust sekitar 65 mm untuk posisi RAM. Ini pakai dual heatsink ya, 8 pipa di sebelah kanan, 8 pipa sebelah kiri, modelnya naik turun kayak gini nih bro. Sekaligus untuk desain dan sistem pembuangan panas biar maksimal. Ini juga sama loh, siripnya naik turun kayak siripnya sepeda motor gitu loh. Semakin banyak sirip, semakin banyak tekukan, panasnya semakin gampang memuai. Nah kayak gini, ini bodinya metal semuanya bro. Heatsink metal, ini metal, ini metal, ininya juga metal, top covernya. Ini dibikin pakai mesin CNC, makanya bisa rapi. Ini juga sama bro, ini juga dibikin sama mesin CNC. Kalau saya lihat di websitenya, makanya bisa rapi. Seperti itu. Sekarang kita akan tes di prosesor Ryzen 9 dan Intel Core i9 K-Series. Dalam game dan beberapa software benchmark. Ngatasi nggak, throttling nggak? Kita akan lihat bro.
Mursın zafım. Nah, seperti itu review dari PC Cooler RZ820BK Display. Kamu suka yang ada displaynya atau yang nggak ada displaynya? Langsung aja bro, cek di deskripsi atau di tag produk. Jadi pemilihan antara air cooler sama water cooler tergantung selera. Suka ngerawat atau nggak suka ngerawat. Semua ada di teman-teman keputusannya. Saya Deddy Christian di Custom Channel, salam teknologi.